Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya dalam kajian memahami makna bacaan-bacaan di dalam solat, setelah kita mengurai tentang betapa dahsyatnya makna kalimat takbir Allahu Akbar, kemudian setelahnya kita membaca doa iftitah, dan doa-doa iftitah itu ternyata banyak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan setiap doa-doa iftitah itu pun mengandung makna-makna yang amat istimewa. Maka apabila kita selesai membaca doa iftitah di dalam solat, masuklah kita pada bacaan berikutnya, yaitu berta'awudz. Jadi bacaan kita setelah doa iftitah adalah berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah sampaikan kepada kita, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi para pemirsa, para penonton, kalau kita mengerjakan ibadah solat, antara doa iftitah dan membaca Al-Fatihah itu ada sunnah bacaan. Apa sunnah bacaan itu? Yaitu membaca ta'awudz. Jadi misalnya kita solat ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kita kan mau membaca Al-Fatihah, maka baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ternyata di dalam membaca ta'awudz ini pun ada 3 bacaan ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang kedua bacaannya a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikan was-wasnya, tiupan setan dan ludah setan. Jadi ada 3. Pertama adalah bisikan setan, kemudian tiupan setan, kemudian ludah setan. Yang ketiga a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya dan ludahnya. Nah, jadi ada 3 di sini kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama adalah dari hamzih. Apa maksud hamzihi di sini? Adalah dorongan atau waswas yang senantiasa dihembuskan setan kepada kita. Pernahkah kita di dalam mengerjakan solat lupa rakaatnya? Nah, ini namanya hamz. Sudah berapa ya rakaat yang saya lakukan? Solat zuhur kita misalnya, ini sudah 3 atau 4 ya. Ini namanya hamaz setan. Ada hembusan setan, dorongan setan, was-was setan yang memang sengaja dimasukkan oleh setan ketika kita sedang mengerjakan solat. Dalam hadis yang sahih ini jelas bahwa memang ada satu setan yang ditugaskan seperti ini. Namanya khinzib.
Yang khinzib ini kalau kita sudah mendirikan solat, datang was-was, dia bisikannya kepada kita, lalu sampai-sampai seorang yang mengerjakan solat, kata Nabi, lupa sudah rakaat keberapa ia. Kemudian berikutnya adalah nafkh. Itu maksudnya adalah tiupan. Apa maksudnya di sini? Meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan juga, tapi bisikan ini lebih mengarah kepada kesombongan diri. Jadi merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kadang ini juga dimasukkan oleh setan bahkan di dalam kita mengerjakan ibadah solat. Kemudian nafasa, ludah. Apa maksudnya? Ludah dari setan ini diartikan oleh sebahagian ulama dengan syair-syair. Di syair-syair ini, setan itu membisikkan ke dalam telinga kita bagaimana kita hendaknya bermusuh saja dengan orang. Mungkin ada adik kakak, terjadi permusuhan di antara mereka. Nah, ini adalah akibat dari ludah-ludah syaitan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal yang telah dilakukan oleh syaitan kepada manusia bahkan saat kita mengerjakan sholat. Nah, jadi inilah para penonton, para pemirsa, harus kita perhatikan sebelum kita membaca Al-Fatihah, bacalah ta'awudz terlebih dahulu. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah dibaca jahar atau sir? Ini dibaca dengan sir atau pelan. Sekedar kita yang sholat yang membaca itu terdengar oleh telinga kita sendiri, tidak dijaharkan. Tidak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak dijaharkan begitu, tapi cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi disirkan. Nah, maka inilah para penonton, jika kita membahas tentang setan, sesungguhnya kalimat ini, kata ini sering kali diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran karena godaannya yang amat besar. Kalau berbicara tentang setan, maka rajanya yang bernama Iblis itu tidak akan mau kita ini manusia di dalam kebaikan. Keinginan mereka adalah kita senantiasa di dalam keburukan. Maka mereka akan mendatangi kita, akan terus mengganggu kita sebagai manusia dari arah manapun. Inilah janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun begitu, yang akan dilakukan oleh setan kepada manusia, kepada kita, sesungguhnya setan itu punya titik-titik kelemahan. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui. Ada titik-titik kelemahan setan. Setidaknya kalau kita merujuk kepada Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada setidaknya 4 bentuk kelemahan setan. Ada 4 bentuk kelemahan setan. Yang pertama adalah setan itu punya keterbatasan. Setan itu punya keterbatasan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76. Apa bunyi dari firman Allah An-Nisa 76? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi tipu daya setan itu hakikatnya adalah lemah. Jadi bayangkan para penonton, lemahnya ini berta'awuz saja bisa menghindar setan ini. Dengan berta'awuz saja kita kepada Allah bisa menghindar setan ini. Ini bentuk kelemahan setan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa setan itu aslinya tidak bisa menguasai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 99, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu, kata Allah, tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tidak bisa setan itu aslinya menguasai kita manusia. Di orang hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah, itu tidak bisa dikuasai oleh setan. Bahkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Surat Ibrahim ayat yang ke-22 itu setan mengakuinya.
Jadi marilah kita lihat, jadi nanti setan itu berkata pada hari hisab. Jadi ketika hari hisab datang di akhirat nanti, itu setan akan berkhutbah istilahnya. Menyampaikan ceramah, berkhutbah. Apa kata setan? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi itu bukan janji yang benar. Jadi setan dibisikkan kepada seorang hal ini, tapi itu bukan sesuatu yang benar. Dilanjutkan oleh setan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Jadi setan pun mengakui tidak ada kekuasaan saya terhadap kalian wahai manusia, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu mematuhi. Kamu itu sendiri yang mematuhi seruanku. Jadi ibaratnya tugas setan itu hanya membisik-bisikkan saja. Nah, manusia saja yang mengikuti bisikan itu. Makanya di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari waswas setan itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang dibisikkan saja oleh setan ke hati-hati manusia. Jadi kitalah yang sebagai manusia yang ikut, yang masuk ke dalam bisikan tersebut. Sedangkan aku, kira-kira kata setan dalam surah Ibrahim ini, aku tugasku hanya bisikkan saja, kalian yang ikut itu. Jadi kira-kira seperti itu aslinya. Jadi setan itu tidak bisa menguasai kita manusia. Oleh sebab itu kata setan, janganlah kamu mencerca aku. Nah, jadi sekarang tidak usah mencela-cela aku, kata setan. Jadi tapi celalah dirimu sendiri. Mengapa kalian yang ikut dengan bisikanku? Nah, aku sesekali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sesekali tidak dapat menolongku dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku, kata setan. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah. Jadi sejak dahulu sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih. Jadi inilah khutbah setan nanti di akhirat, di mana setelah terjadi hisab, ada orang yang berat timbangan keburukannya dibandingkan timbangan kebaikannya, lalu mereka pun mulai menyalahkan setan. Setan pun tentu tidak mau disalah-salahkan. Saya tidak salah, kata setan. Setan kemudian ceramah, setan katakan, sesungguhnya janji Allah adalah benar, janji saya yang tidak benar. Dan saya tidak bisa menguasai kalian manusia. Tugas saya dulu hanya bisik-bisik saja, kalian yang terjerumus di dalam bisikan saya. Oleh karena itu sekarang, kata setan, tidak usah lagi kalian mencelaku, celalah diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang setan tersebut tidak bisa menguasai kita, tapi mengapa kita yang terberdaya oleh setan tersebut? Nah, itu karena kita sendiri tidak memiliki kekebalan. Jadi kita sendiri tidak memiliki kekebalan. Ibarat zaman corona ini, imun kita tuh tidak kuat. Imun dan iman kita itu tidak kuat. Itulah mengapa mengapa seorang bisa terperdaya oleh setan, tidak lain kekebalannya terhadap setan tersebut tidak kuat. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir untuk menguatkan kekebalan kita terhadap gangguan setan. Di antaranya, kalau keluar rumah, kata Nabi, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacaan pertama, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang membaca ini ketika keluar rumah, kata Nabi, itu setan akan berkata kepada sesama temannya, kalau orang seperti ini tidak mungkin kita akan mengganggu orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekebalan itulah yang harus dimiliki oleh orang beriman. Jadi zikir-zikir seperti ini penting kita hafal, para penonton. Ini yang pertama. Di titik kelemahan setan itu, setan punya keterbatasan. Titik kelemahan setan yang kedua adalah setan itu penakut. Jadi jangan sangka setan itu pemberani. Setan itu aslinya adalah penakut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, artinya adalah sesungguhnya mereka
Mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya di sini adalah manusia yang buruk. Kita tahu setan itu maksudnya adalah orang yang punya sifat buruk. Jadi kalau seandainya dari kalangan jin, dari kalangan jin berbuat sifat buruk ini berarti setan dia. Manusia pun demikian. Siapa manusia yang berbuat buruk berarti dia sedang menjadi setan pada waktu itu. Makanya dalam ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Nah, aslinya setan itu adalah penakut. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, kata Allah. Tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Apa contoh setan takut? Tengok hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab? Ya benal Khattab, wahai anak Khattab. Maksudnya, wahai Umar, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, malaqiyaka syaitanu salikan fajjan, tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan. Jadi ibarat ini jalan seperti ini Umar di sini, setan mungkin sedang jalan-jalan pula. Hendaklah bertemu dalam satu jalan, kata Nabi, illa salaka fajjan ghairu fajjik. Kecuali setan itu ketika nampak kamu, wahai Umar, dia akan melewati jalan yang bukan jalanmu. Saking takutnya setan dengan Umar bin Khattab. Jadi aslinya setan itu punya titik kelemahan. Apa? Dia penakut. Jadi setan itu adalah makhluk yang penakut. Ini yang kedua. Yang ketiga kelemahan setan adalah khannas. Maksudnya adalah setan itu akan sembunyi, mundur dan lari. Jadi khannas itu setan itu akan langsung sembunyi, langsung lari dan langsung pokoknya mundur. Ibarat orang berperang, lari dia dari medan perang. Itu disampaikan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 201. Ya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maksudnya apa? Ketika seorang merasa diganggu oleh setan, dia berzikir kepada Allah, maka otomatis setan itu seperti mana yang kita sampaikan, dia akan lari langsung. Dia akan mundur langsung. Dan setan memang seperti itu. Nabi SAW menyampaikan apabila berkumandang suara azan, maka setan akan lari terbirit-birit sampai ke tempat yang tidak ada terdengar lagi suara azan. Apabila azan selesai, mereka kembali. Dikumandangkan iqamah lagi, mereka lari lagi. Nah, itulah aslinya setan. Jadi setan itu punya titik kelemahan yang ketiga, mereka itu takut dengan kalimat-kalimat zikir. Mereka itu takut dengan kalimat-kalimat zikir, makanya ada ruqyah namanya. Makanya ada ruqyah di mana seorang kalau ingin membentengi dirinya, ya dia baca ruqyah, karena dengan itu setan akan lari dari apa yang kita baca. Nah, kemudian yang terakhir, kelemahan setan berikutnya adalah setan itu punya tempat godaan. Ada tempat-tempat godaan, di mana kalau seorang muslim terus berada di tempat-tempatnya setan, maka setan akan cepat menguasainya. Nah, di antaranya adalah terdapat dalam surah Al-An'am penjelasan tentang ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai pembicaraan mereka itu bukan lagi mengolok-olok. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikr ma'al qaumidz zalimin. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan ini. Jadi ternyata setan itu punya tempat-tempat godaan mereka lebih besar. Jadi kalau ada orang zalim, maka kumpulan orang zalim tersebut itu tempatnya setan. Jadi jangan masuk ke tempat yang seperti itu. Kalau seandainya kita
berkumpul-kumpul kemudian membicarakan tentang agama, diolok-olok agama ini, kata Allah, larilah dari tempat yang seperti itu. Mengapa? Karena itu tempatnya setan. Makanya para pemirsa dimanapun berada, sesungguhnya setan itu memang punya daerah-daerah. Di antaranya adalah lembah-lembah atau tempat-tempat yang sunyi-sunyi, yang jauh-jauh. Makanya seperti pegunungan, lembah-lembah itu hendaknya penguatan diri kita terhadap zikir-zikir lebih dikuatkan lagi di tempat-tempat yang seperti itu. Mengapa? Karena itu bisa dikatakan sarangnya setan. Itu adalah sarangnya setan. Jadi kalau seandainya kita jauh dari tempat seperti itu, maka setidaknya kita sudah menjauh dari setan. Nah, inilah para penonton, para pemirsa dimanapun berada, bahasan kita pada kesempatan ini mengurai makna berta'awudz di dalam solat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari jahatnya godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan dengan bacaan yang sederhana ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan-godaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak para penonton dimanapun berada, para pemirsa. Kita tutup bahasan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.